Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini, kelompok kami mengambil tema Ibu Pengganti untuk tugas akhir etika dari dosen kami, Bapak Benadus Aryo Tejo. Untuk itu, perkenalkan nama saya Alvin Renaldi Santosa dengan NPM 6131901119 dari jurusan Teknik Industri akan memulai presentasi ini. Ibu pengganti ialah perjanjian antara seorang wanita yang mengikat diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain yaitu suami istri untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya dan setelah dilahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri tersebut berdasarkan perjanjian yang telah dibuat di awal atau yang dikenal dengan istilah gestational agreement. Pada kesempatan ini, kelompok kami dengan tema Ibu Pengganti ini memfokuskan pokok permasalahan moral dan etika pada larangan ibu pengganti khususnya yang terjadi di negara kita Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Ricardo Sitorus, NPM saya 6131901167. Saya dari Fakultas Teknik Industri. Baik, saya akan menjelaskan bagian histori ibu pengganti dan larangannya di Indonesia. Apa alasan memilih ibu pengganti? Terdapat banyak alasan bagi pasangan suami istri mengapa memerlukan jasa surrogate mother atau ibu pengganti, seperti masalah medis yang terjadi pada rahim atau apapun itu. Salah satu tujuan dari perkawinan ialah untuk memiliki keturunan pastinya. Namun sayangnya tidak semua pasangan suami istri mudah untuk mendapatkan seorang buah hati. Menurut hukum surrogate mother di Indonesia, negara kita sendiri belum memiliki aturan dasar yang pasti untuk mengatur keberlakuan dan status dari praktik sewa rahim atau surrogate mother. Namun dapat dilihat dari beberapa ketentuan peraturan undang-undang yang berhubungan pada permasalahan tersebut. Banyak pasal-pasal yang sudah tertulis juga di dalam makalah yang telah kami kerjakan ini. Apabila terjadi perselisihan antara saudara Anda dengan si ibu pengganti, maka penyelesaiannya harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi si anak. Dari aturan-aturan di atas ditemukan bahwa dengan berbagai alasan bahwa aturan-aturan di Indonesia dan fatwa agama-agama yang ada di Indonesia melarang adanya ibu pengganti dengan berbagai aspek seperti identitas anak juga termasuk. Bila terjadi perebutan anak, sang ibu pengganti menolak untuk memberikannya. Masalah kesehatan juga menjadi masalah karena belum tersedianya alat yang mumpuni untuk adanya melakukan proses ibu pengganti. Hukumnya juga belum jelas mengenai ibu pengganti. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Sebastian Bagaskoro, NPM 2016-120-162 dengan jurusan Manajemen. Sekarang saya akan bahas tentang persoalan etis yang ada di Indonesia mengenai ibu pengganti sendiri. Secara hukum, memang Indonesia melarang adanya ibu pengganti, dan secara agama pun melarang juga. Ada fatwanya yang mereka keluarkan untuk tidak melakukan proses ibu pengganti titip rahim. Mereka menganggap itu sesuatu yang tabu dan dianggap zina, seperti zina. Maka muncullah pro dan kontra dalam masyarakat. Banyak mengatakan bahwa mereka tidak mau adanya ibu pengganti. Mereka menganggap itu sesuatu yang tabu. Ada juga karena mereka mengikuti saran agama. Masalah antar anaknya bagaimana. Bila seorang ibu pengganti tidak mau memberikan anaknya, itu akan menjadi masalah karena secara hukum masih tidak jelas dan semua bisa saja menjadikan itu anaknya menjadi ibu pengganti walaupun yang membuatnya adalah pasangan suami istri yang lain kepentingan. Tapi ada juga mereka yang menganggap itu tidak menjadi salah. Itu adalah hak mereka untuk melakukan proses ibu pengganti. Semua memang terjadi karena kebutuhan. Ada yang tidak bisa melahirkan, rahimnya tidak kuat, maka mereka menggunakan ibu pengganti. Sekian dari saya, terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Albert Kurniawan Lim, NPM 0131901172 dari Fakultas Teknologi Industri. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai norma-norma yang berlaku di Indonesia pada kasus surrogate mother atau ibu pengganti. Yang pertama adalah pandangan dari sektor agama. Pandangan dari agama Islam, MUI berpendapat bahwa ibu pengganti hukumnya haram. Dan hal ini akan menimbulkan masalah rumit dalam kaitannya warisan. Jadi, jika terdapat surrogate mother dalam suatu keluarga muslim akan membingungkan siapa yang mendapatkan warisan tersebut. Yang kedua adalah keputusan Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia kedua tahun 2006 yang membahas mengenai ketentuan hukum transfer embrio ke rahim titipan yang intinya adalah melarang adanya sewa rahim. Yang kedua adalah pandangan agama Kristen Katolik. Paus Pius ke-12 pernah berkata, hukum alamiah dari prokreasi manusia dan pengambilan hanya boleh dilakukan oleh perkawinan atau persetubuhan yang wajar, sehingga menggunakan rahim orang lain itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah agama Hindu. Dalam agama Hindu hanya diperbolehkan bayi tabung, tetapi ibu pengganti tidak dapat diberlakukannya. Yang keempat adalah agama Buddha. Inseminasi buatan tidak diperbolehkan dalam agama Buddha jika melihat teori-teori yang diuraikan dan jika melihat cara hidup orang Buddha. Namun belum ada kejelasan yang pasti mengenai sikap Buddha terhadap surrogate mother ini. Selanjutnya adalah aturan-aturan di Indonesia. MPR mengeluarkan TAP MPR nomor 17 MPR 1998 mengenai HAM yang berisikan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sewa rahim jika ditinjau dari hak asasi manusia tidak disadari sudah menghancurkan masa depan kehidupan manusia. Yang indikasinya praktek sewa rahim ini berlatar belakang ekonomi lah yang kuat melandasi praktek sewa rahim tersebut, sehingga untuk mengadakan perjanjian tidak mempertimbangkan akibat-akibat yang mungkin dialaminya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi bayi yang akan dilahirkannya kelak. Yang kedua adalah pasal 16 UU nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan keputusan Menteri Kesehatan nomor 72 Menkes per 2 1992 menyatakan bahwa praktek surrogate mother atau ibu pengganti dilarang di Indonesia. Selanjutnya adalah pasal 127 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang diatur bahwa kehamilan itu di luar alami hanya dapat dilakukan suami istri yang sah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil pembuatan sperma dan ovum dari suami istri bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Dalam hal ini, bayi tabung diperbolehkan namun ibu pengganti tidak dapat dilakukan. Yang kedua adalah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Dan yang ketiga adalah fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Adapun pasal 127 UU Kesehatan, ibu pengganti atau sewa rahim secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paula Marisa, NPM 2016 120 128. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kritis negatif kelompok kami. Pertama, ada pemikiran yang dari pasal 16 yang menyatakan bahwa praktek surrogate mother atau ibu pengganti itu dilarang di Indonesia. Pandangan kritis kelompok kami diterima karena sesuai dengan dasar teori etika yaitu suara hati. Karena bagaimana seorang dapat dikatakan sebagai seorang orang tua kandung jika mereka bukan dilahirkan dalam ibu aslinya. Terlebih jika sebenarnya mereka dapat mengandung namun tidak ingin kesulitan dalam selama proses mengandung sehingga mencari ibu pengganti dan membayarnya. Kedua, ada pandangan dari pasal 127 yang mengenai kesehatan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan beberapa ketentuan. Untuk pandangan kritis kelompok kami ini diterima karena sesuai dengan dasar teori etika kebebasan dan tanggung jawab, bila mana menggunakan ibu pengganti, artinya seorang manusia tidak bertanggung jawab untuk menanggung sendiri beban yang akan diterima oleh seorang ibu yang mengandung. Ketiga, sesuai dari Al-Quran Surah Mujadah ayat 2 bahwa ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Pandangan kritis kelompok kami tentu saja diterima karena sesuai dengan dasar teori etika yaitu hati nurani, naluri hati dari seorang ibu itu akan berbeda dengan naluri hati seorang wanita yang hanya dibayar jasanya untuk melahirkan seorang anak tersebut. Yang keempat, pandangan dalam agama Buddha
Perkawinan adalah suatu pilihan dan bukan kewajiban. Apabila seseorang berniat berumah tangga, maka hendaknya ia konsekuen dan setia dengan pilihannya, melaksanakan segala tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Pandangan kelompok kami diterima, karena sesuai dengan dasar teori etika yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Karena menurut kami, saat dua manusia menikah, mereka harus mempertanggungjawabkan mengenai janji pernikahan yang mereka lakukan untuk bisa menghasilkan anak dan bisa meminta orang lain untuk memikul tanggung jawab itu sendiri. Yang kelima, MPR mengeluarkan TAP MPR tentang HAM yang mana pada pasal 2 lampiran piagam HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kami menerima sesuai dengan dasar teori etika yaitu kebebasan dan bertanggung jawab. Karena dari pengertian itu jelas bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya di mana ia dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Di samping itu, tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah untuk keturunannya. Teori keduanya adalah keutamaan moral, pengendalian, atau penguasaan diri. Jadi, menurut kami, suatu aturan hak untuk kebebasan membentuk keluarga di mana sekaligus memenuhi hasrat dan nafsu yang ada dalam dirinya, yang pada akhirnya dapat melanjutkan keturunan melalui ikatan yang sah yaitu perkawinan, sehingga tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Penentuan sikap kelompok kami adalah bahwa kami setuju untuk menolak surrogate mother atas dasar bahwa banyaknya sisi negatif yang datang dari surrogate mother. Selain itu, di dalam agama muslim pun akan menjadi masalah di ahli waris jika melakukan surrogate mother. Jadi tidak disarankan untuk tidak diizinkan untuk melakukan surrogate mother. Dan tindakan yang harus dilakukan adalah mengetatkan hukum dan rumah sakit maupun bidan-bidan di tiap daerah juga lebih mensosialisasikan alternatif lain yang masih bisa diterima oleh masyarakat.